Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi kembali menemani Anda, tentunya dalam acara Minutes Your Mind. Baik pemirsa Dharma TV, saya beritakan terlebih dahulu bahwa Minutes Your Mind akan tayang pada bulan September di hari Selasa, yaitu pada pukul 4 sore. Jadi berubah jam tayang. Pemirsa Dharma TV, tentunya pada kesempatan kali ini saya berada di Ngandat di Wihara Dhamma Dipa Arama, dan tentunya Anda bisa melihat keindahan wihara ini. Bagi Anda yang berada di luar kota, Anda bisa datang berkunjung di wihara ini. Baik pemirsa Dharma TV, pada kesempatan Manage Your Mind kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik dan tentunya akrab di telinga kita atau akrab di kehidupan kita sehari-hari, yaitu sebuah tema yang berjudul mengenal kematian untuk menambah kebijaksanaan. Siapa yang nggak kenal mati? Mungkin setiap hari kita mendengar berita tentang kematian ini. Tapi bagaimana kita menyikapi dengan bijaksana? Mungkin kalau orang lain yang mendapatkan peristiwa kematian di keluarganya, kita oke, santai. Tapi ketika kita mengalami kematian di keluarga kita, kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Nah, kita akan berdiskusi dengan seseorang yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Samanera Satyaseno. Namo Buddhaya, Samanera. Apa kabar? Namo Buddhaya, baik, luar biasa. Luar biasa. Iya, Samanera Satyaseno ini ya panggilannya ya. Ini artinya apa toh ya? Satyaseno ini. Dalam bahasa Pali, Satya ini dikenal sebagai kebenaran atau kejujuran. Dan Seno ini bisa juga diartikan sebagai prajurit. Nah, jadi atau pejuang. Sehingga dari nama Satyaseno ini diharapkan saya bisa memperjuangkan kejujuran atau kebenaran yang ada. Seperti itu, Bu. Wow, luar biasa. Kalau ada penontonnya tepuk tangan ini. Semangat ya, ini. kasih, Samanera. Baik, berasal dari mana nih Samanera? Saya dari Malang sini. Oh, dari Malang, ya. Dari Arema ya? Ya, Arema. Arema mana ini? Daerah mana? Gadang. Oh, di Gadang ya. Kaum umat Buddhis banyak di sana? Banyak dulunya. Sekarang hampir punah. Apa yang menjadikan tertarik untuk menjadi Samanera ini? Ya, mungkin karena orang tua tentunya. Bukan, itu bukan, ya? Salah satu faktor lain. Tapi faktor utama mencari kebenaran itu sendiri, Bu. Oh, mencari kebenaran ya. Jadi dalam hidup ini banyak yang ambigu kalau bagi saya, Bu. Nah, hal-hal dalam dunia ini banyak yang ambigu, yang tidak pasti. Nah, saya ingin mencari kebenaran ini seperti apa, seperti itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana tentang kematian. Nah, baik, kita akan bahas ini. Iya. Ya, banyak Samanera kita punya pengalaman sehingga beliau ini tertarik untuk membahas tema mengenal kematian untuk menambah kebijaksanaan. Baik Samanera, di luar sana kita sering mendapati bahwa ketika seseorang atau sebuah keluarga misalnya mengalami sebuah peristiwa kematian di dalam keluarganya, itu yang namanya mungkin histeris, ada yang mengatakan Cik Tas saya mau ngomong gitu ya, Cik Tas ngobrol mbak aku, Cik Tas SMS-an mbak aku gitu ya. Kok ternyata sudah sedemikian cepatnya mengalami hal itu, dan masih saja orang terkaget-kaget padahal kematian datang setiap waktu di mana-mana. Nah, pertanyaannya dulu sebelum itu terjawab, kenapa kok mengambil tema ketidakkekalan ini tentang? Pada intinya, Bu, sebelum saya lebih lanjut, saya ingin tanya ke Ibu dulu. Yang Ibu pahami secara umum tidak kekal ini seperti apa? Tidak kekal adalah tidak abadi. Nah, tidak abadi. Oke. Jadi ini ada daun. Ya. Yang tadinya mungkin pemirsa di rumah juga tahu, tadinya daun ini menempel di ranting. Betul. Ya. Tapi dia karena adanya waktu berubah. Inilah yang namanya ketidakkekalan. Dia akan terlepas, jatuh. Nah, saya yakin 99% ibu maupun pemirsa di rumah ini bisa menjawab hal ini dengan sempurna. Tapi 1%-nya saya tidak yakin bahwa semua orang bisa benar-benar memahami, bukan hanya mengerti, tapi memahami. Nah, maka dari itu saya mengangkat tema ini, Bu. Jadi bisa membuat
atau membuka wawasan lebih luas tentang ketidakkekalan, bukan hanya di namanya saja, seperti itu. Ya, jadi kenapa mengambil keterkaitan itu ya? Nah, jadi untuk memperkenalkan apa sih kematian itu, apa sih ketidakkekalan itu, seperti itu. Semua orang tahu apa mati, tidak hidup, apa tidak kekal, ya tidak kekal, tidak abadi, seperti itu. Betul. Nah, tapi bagaimana kita menyikapinya dalam kehidupan sehari-hari? Karena bahkan saya sebagai seorang samanera terkadang juga bisa terjebak oleh ketidakkekalan ini. Saya masih, ya walaupun saya mengerti apa ini ketidakkekalan, tapi masih terjebak. Oh kok seperti ini, seperti itu. Jadi lebih membahas ke pengenalan. Jadi kita bisa lebih bijaksana menghadapi hidup ini. Berarti untuk mencapai titik bijaksana kita harus mengalami prosesnya itu Iya. tadi ya. Prosesnya itu untuk semakin memahami. Nah, Seperti seperti itu. Nah, ya ini tentang kematian ini tadi loh, sama Nara. Banyak sekali orang sudah, orang tuanya meninggal, orang tua orang lain meninggal, oke, dikuburkan, ikut ngelayat segala macam. Tapi begitu itu terjadi kepada dirinya sendiri, kadang-kadang kok masih saja belum bisa menerima seperti itu, terjebak itu tadi ya. Iya. Nah, jadi kenapa kok orang begitu tanda kutip takut Bu ya, takut kepada kematian. Bahkan di daerah-daerah tertentu pada umumnya malah sangat sangat tabu untuk mengatakan atau membicarakan tentang kematian. Nah, bahwa kematian ini kalau bagi agama Buddha sangatlah wajar. Tapi kenapa mereka kok sangat takut seperti itu? Dan kenapa ketika keluarga kita mengalaminya sendiri kita histeris? Di situ adalah karena kemelekatan kita kepada sosok itu tadi yang kita cintai, kepada hal yang kita cintai dan berpisah dengan kita. Terus rasa benci kepada hal yang tidak kita sukai tapi datang ke kita. Apakah itu yang kita cintai tapi berpisah, yaitu almarhumah itu sendiri. Cuman yang kita benci tapi berjumpa itu siapa? Kematian itu sendiri. Nah, karena hal inilah, selain itu ada yang namanya keinginan atau tuntutan dari diri kita untuk tidak mengalami hal itu. Tapi itu sudah terjadi, itu sudah kita alami. Nah, ketidakterimaan inilah yang membuat orang merasa berat menerimanya. Seperti itu. Jadi kayak lagu ini tadi, perjumpaan dengan kematian tadi ya, sesuatu yang kita nggak suka gitu, tapi harus ketemu juga gitu ya. Iya. Suatu saat nanti gitu ya, kita harus bertemu juga dengan maut gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya apa sih kematian ini? Banyak orang yang tidak memahami sama Nera bahwa kemana sih sebenarnya setelah kematian ini gitu loh. Itu yang membuat kadang-kadang itu yang membuat takut ya. Ya. Jadi secara umum kematian itu tidak hidup. Ya. Nah, jadi kematian itu berhentinya sesuatu proses. Inilah kematian. Tapi kemana sosok makhluk, khususnya manusia atau bahkan makhluk lain, apakah benar-benar mati? Apa pergi gitu ya? Jadi dalam konteks umum, jadi di sini ada dua konteks. Konteks umum, orang setelah meninggal itu kalau nggak lahir di surga, ya di neraka. Itu. Nah, tapi kalau konteks Buddhis, ini ketika akan meninggal, ya kita bilang waktu-waktu sekarat atau koma. Nah, ini tergantung pikiran orang itu sendiri atau cuti citanya. Dia lebih teringat kepada perbuatan buruknya selama dia masih hidup atau teringat pada perbuatan baiknya. Nah, ketika perbuatan buruk yang mendominasi, ya di agama Buddha mengenal 4 alam menderita, yaitu alam neraka, alam asura atau raksasa, terus alam peta atau setan gentayangan, dan alam hewan atau tiracana. Itu tujuan kalau perbuatan buruk. Terus kalau perbuatan baik ada 26 tingkat alam surga. Itu. Nah, terus kalau perbuatan ini tidak mendukung ke alam neraka atau ke alam surga,
ini akan terlahir sebagai seorang manusia kembali. Dan ini bukan seperti apa, kita naik angkot terus pindah angkot, tidak. Jadi kesadaran ini memang dalam bentuk yang berbeda, wadah yang berbeda, dan kesadaran yang berbeda. Tapi intinya kesadaran ini menyimpan data dong. nah seperti itu. Dia menyimpan data Kurang dari lebih kehidupan seperti yang itu. Iya. tadi. Nah, ini yang saya ingin tanyakan ini. Misalnya kita nih tadi dikatakan bahwa kemana kita menuju setelah pada saat kematian kita Iya. itu tergantung pada saat terakhir kita Iya. pikirannya kemana. Heeh. Nah, terus kemudian kalau kita memang berbuat baik, tapi selalu berbuat baik, tapi pada saat akan meninggal pikiran kita buruk yang keluar, apakah kita juga akan ke neraka? Atau tergantung itu tadi? Nah, jadi Tidak mendukung. saat-saat kematian ini adalah saat-saat terpenting bagi khususnya manusia. Sehingga apa yang dia ingat ketika akan meninggal ini adalah hal yang paling dominan dia lakukan semasa hidupnya. Sehingga ketika orang dari lahir procot sampai mau meninggal, dia lebih banyak perbuatan baik, tidak mungkin dia mengalami ingatan-ingatan yang buruk. Oh, iya. Dengan pastinya dia mengalami ingatan-ingatan yang baik. Inilah yang mengondisikan dia terlahir di alam yang lebih baik. Contohnya, misalnya dia seorang yang miskin, terus sering berdana. Ketika ingin menjumpai ajalnya, dia teringat ketika berdana. Nah, dia bisa juga terlahir sebagai manusia dan kondisinya kaya. Iya, baik. Terus di keluarga yang terhormat dan segala macam yang lebih baik, seperti itu. Oh gitu ya. Jadi Iya. pada waktu sekarang perlu nggak kita membaca entah itu parita atau mungkin di dalam agama lain bacaan-bacaan tertentu atau mungkin mendengarkan musik yang Iya. yang suasana meditasi mungkin seperti itu. Jangan dijawab dulu ya. Iya. Baik. Terus dalam ini saya jadi penasaran nih dengan kematian. Setelah kematian kita menuju kemana? Tentunya Anda juga penasaran karena ini sesuatu yang sering terjadi tapi kita masih awam juga. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu saya satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dalam acara Minutes Your Mind dan bersama Samanera Satyaserno. Kita membahas tentang mengenal kematian untuk menambah kebijaksanaan. Baik, tadi kita ngobrol-ngobrol di belakang layar nih tentang kematian, tentang pengalaman-pengalaman menghadapi orang-orang yang sakaratul maut ya. Tadi saya katakan bahwa saya tadi tanya ya. Sama Nera bahwa kalau misalnya kita pada waktu sekarat itu didengerin musik yang tenang atau bagaimana atau dikasih parita ya kalau di dalam itu, apakah bisa merubah suasana sehingga kita bisa masuk ke alam-alam yang lebih tinggi bukan ke bawah? Ya, jadi itu sama halnya dengan ketika kita mendapat nilai ujian nasional yang jelek. Nah, terus mau melamar ke perusahaan yang sangat terkenal dan bonafit, apakah dengan kualitas jelek kita itu bisa tembus hanya dengan doa, atau bisa tembus dengan parita, atau kita sembahyang di depan patung atau Buddha Rupang, semoga saya diterima. Dengan usaha-usaha seperti itu, apakah bisa diterima? Tentu tidak. Karena kualitas diri kita sendiri. Mustahil. Nah, bukan agak, mustahil. memang mustahil. Nah, ya seperti itu. Jadi seperti itu halnya dengan kematian kita. Ketika kita ya bahasa umumnya sakaratul maut ya. Nah, ketika kita sedang sekarat atau sakaratul maut ini, apakah bisa ditenangkan dengan doa atau parita atau segala macam air pemercikan? Ini bisa jika perbuatan baik kita selama hidup lebih dominan. Jadi walaupun kondisi fisik kita seperti kejang-kejang dan segala macam, kalau kondisi perbuatan baik kita lebih dominan selama hidup, ini bisa karena perbuatan baik ini membantu pikiran kita untuk tenang. Jadi frekuensinya nyambung nih. Nah, iya. Energinya para tadi dibacakan oleh. Iya. Nah, jadi parita sama frekuensi ketenangan pikiran ini nyambung. Tapi kalau lebih dominan perbuatan orang itu di perbuatan buruknya, inilah yang membuat
tameng. Jadi aura-aura kebaikan, energi baik ini susah masuk, sehingga dalam pikirannya pun kacau. Seperti tadi loh, kebiasaan. Iya, nah jadi seperti kalau misalkan ibu tiap pagi gosok gigi ya, dibiasakan selama 1 tahun. Kira-kira kalau bangun pagi tidak gosok gigi ada yang canggung nggak? Ya nggak enak gitu. Nah seperti itu. Jadi susahnya hal-hal baik masuk ke pikiran kita melalui telinga seperti doa dan segala macam. Kalau lebih dominan perbuatan buruknya, seperti kita gosok gigi selama 1 tahun, tapi nggak sikat gigi dalam 1 hari. Nah itu susah kita terima. Dan hal baik ini juga susah kita terima karena kita sudah terlalu biasa berbuat buruk. Celakanya Bu, celakanya tidak ada manusia pun yang saya temui selama hidup ya. Ini mengingat seberapa banyak perbuatan buruk atau seberapa banyak perbuatan baiknya. Mereka tidak bisa mengukur, termasuk saya sendiri, lebih banyak mana. Nah, yang bisa menentukan atau bisa melihat diri sendiri ketika mendekati ajal itu. Kalau dia tenang, ya berarti perbuatan baik lebih dominan. Kalau dia kacau dan susah diarahkan, nah inilah yang mengindikasikan bahwa selama hidupnya lebih dominan perbuatan buruknya. Dan hal ini yang menentukan kelahiran, di mana dia akan lahir, apakah dia tetap menjadi manusia yang cacat, terus miskin, cepat ditinggal orang tua, dalam rumah tangga dia nggak berhasil, atau walaupun dia di manusia terlahir di keluarga yang kaya, terhormat, terus mau apapun bisa terlaksana. Nah ini yang menentukan semua itu kebajikan kita. Seperti itu. Yang sekarang ini. Yang sekarang ini. Yang akan datang ya. Iya. Yang sekarang pun juga akibat dari yang dulu ya. Berarti. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi di sini kita tidak boleh pasif dalam arti kata, oh saya sekarang wis enak misalnya ya. Wis enak ya. Wis enak. Okay. Tapi ini kan gara-gara perbuatanku yang dulu. Ya wis aku tak santai-santai aja. Nah, ini nggak bisa. Jadi kita harus berusaha lebih baik. Nyalengi berarti ya, kudu nyalengi terus. Nah, nyalengi terus Bu, gitu. Iya. Nah, ya ini tadi. Mungkin pemirsa Dharma TV mulai agak sedikit terkuak tentang kematian ini. Ada yang masih takut menghadapi kematian. Banyak Bu. Banyak yang benar-benar tidak paham sehingga dia terus-menerus berbuat keburukan. Iya. Dia nggak tahu bahwa nanti pada akhir tamat itu tadi, ketika harus meninggalkan tubuh, semua itu akan akan kita bawa ya nanti di kehidupan yang akan datang ya. Itu makanya kalau pernah punya pengalaman ketika orang sakratul maut itu sulit untuk bisa keluar. Ya, lebih tepatnya sekitar 5-7 tahunan, lebih pastinya saya kurang ingat. Nah, jadi waktu itu bude saya sendiri. Nah, jadi bude saya sendiri ini kebetulan seorang muslim. Nah, beliau ini dulunya mengalami sakit komplikasi dari kanker payudara sampai penyakit dalam lainnya, sampai paru-paru juga. Nah, ketika itu saya diundang dari Malang, khusus yang Gadang, itu ke Blitar untuk menunggui bude saya ini yang sakit. Ternyata sampai sana, kebetulan pas saya masuk kamarnya untuk menunggui, di saat itulah bude saya sakaratul maut. Jadi beliau ini mau mengucapkan yang kita kenal dengan syahadat. Nah, ini tidak bisa, seperti orang dicekik. Nah, seperti orang dicekik, dia mengucapkan satu kata pun tidak bisa. Nah, kalau dalam pandangan umum, ini biasanya orang beranggapan beliau ini karena perbuatan buruknya yang keterlaluan, sehingga malaikat pun membungkam untuk mengucapkan hal yang baik. Nah, kalau dalam agama Buddhis seperti itu tadi, yang saya katakan di awal tadi. Jadi pikiran ini terlalu kacau, diakibatkan perbuatan buruk yang selama hidup dia lakukan. Itulah yang membuat pikiran dia nggak bisa memproses apa yang masuk dan apa yang mau diucapkan. Seperti itu. Itu sebenarnya kebodohan ya. Nah, kalau dalam penelitian memang kanker payudara itu adalah dendam atau sesuatu ketidakmampuan seseorang untuk mengurai sakit hatinya, dendamnya, kita nggak tahu ya, walau alam.
tapi itu penelitian memang dilakukan. Makanya kalau kita mempunyai masalah dengan seseorang, maafkan saja. Iya kan? Iya. Wangel tapi memaafkan, tapi ya itu akan menjadi penyakit. Energi yang negatif itu akan mengenai tubuh kita menjadi sesuatu yang negatif, dan itu bisa dadilan sak mati nih dalam artian kalau sudah sangat kuat ya, kebencian kita yang sangat kuat itu akan menggerogoti tubuh kita sendiri. Seperti itu. Nah itu tadi, jadi energi negatif lah yang menghalangi dia untuk menerima hal-hal positif atau energi positif. Padahal dari luar sudah mencoba untuk membacakan doa, memberikan pengarahan ya di saat sakratul maut. Sulit ya. Jadi seperti itu. Kalau dalam konteks agama Buddhis, ya ujung-ujungnya perbuatan selama dia hidup. Seperti itu, Bu. Ya, jadi kegelapan batin. Nah, jadi kalau dalam agama Buddha bisa disebut juga kegelapan batin atau kebodohan batin. Atau bisa juga palingnya moha. Moha ini kebodohan batin, kalau awija kekotoran batin. Nah, orang yang bisa melakukan kejahatan tanpa tahu akibatnya, ini kebodohan batin. Ketika orang tidak mau tahu atau tidak mau tahu menau tentang apa yang dilakukan, inilah kekotoran batin. Seperti itu. Jadi pokoknya yang melakukan, ya kalau bahasa Jawa, sing lakoni aku, sing trimo aku, opo jare urusan buri. Nah, seperti inilah yang disebut kekotoran batin atau kebodohan batin. Dia tidak bisa memilih mana yang baik untuk dirinya sama orang lain atau baik untuk orang buruk untuk orang lain dan dirinya, seperti itu, Bu. Ya, dia tidak apa itu namanya ya? Ketidakcerdasan, kebodohan, kurangnya pengalaman. Loh, ada loh yang seperti itu ya. Ya, secara halus kurang cerdasan saja, Bu. Kalau karena secara banyak yang terjadi misalnya membunuh untuk sesuatu, misalnya kayak kasus kemarin membunuh karena menginginkan mobil misalnya. Dia sampai tega loh membunuh, dia tidak tahu bahwa loh itu nanti bisa dipenjara, bisa ketahuan seperti itu. Nah itu ibaratnya gini, misalkan ibu saya kasih di depan ya, terus saya suruh minum, Bu tolong minum ini, ibu tahu ini beracun? Tahu ya. Terus ibu minum, ya saya minum. Terus ibu merasakan sakit di perut atau gejala-gejala yang lainnya. Nah, di sini dalam kasus ini biasanya kalau orang emosi menyalahkan yang memberi. Kenapa kamu memberi saya racun? Seperti itu kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang lain, di sini siapa yang bodoh, Bu? Yang memberi atau yang menerima? Yang menerima udah tahu jadi seperti itu. Orang jahat pun seperti itu. Karena kebodohan batinnya, dia sudah tahu ini buruk. Terus ini perbuatan buruk, ini dosa, ini menyebabkan hal yang tidak baik. Ini menyebabkan saya terpenjara dan segala macam, digebukin orang, masuk neraka kalau mati, kalaupun dia percaya neraka ya. Nah, jadi tapi masih dia lakukan. Nah, inilah kebodohan batin yang menyelimuti hati itu sendiri atau batin itu sendiri, gitu, Bu. Jadi sebelum orang bisa keluar dari kekotoran batin atau kebodohan batin ini, tidak akan bisa. Nah, bagaimana cara keluar dari kegelapan batin? Jangan dijawab dulu. Katanya menunggu hidayah atau menunggu petunjuk atau apa. Kita pengen tahu nih, kalau udah kayak gitu bagaimana kita harus keluar dari kegelapan batin? Menunggu apa? Jangan kemana-mana. Tunggu jawabannya setelah satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi, dan selamat sore bagi Anda yang baru saja membuka channel kami, Minutes Your Mind Dhamma TV, dan tentunya Anda juga bisa melihat di streaming kami tertulis di bawah ini, juga melalui Android Anda, melalui Bagan TV. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita tadi sedang membahas tentang mengenal kematian untuk menambah kebijaksanaan, mengenal kematian untuk menambah kebijaksanaan. Nah, tadi bahasan kita tadi adalah bagaimana ketika orang harus keluar dari kegelapan batinnya. Ada yang mengatakan bahwa itu menunggu hidayah atau petunjuk dari Allah gitu ya, Allah gitu. Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa lah ya. Menunggu petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Ini yang dimaksud bagaimana ini? Mungkin Samandara bisa menjelaskan ini kalau terminologi Buddha. Jadi kalau dalam agama Buddha, bagaimana kita keluar dari kekotoran batin atau kebodohan batin? Tentunya
dengan penyadaran Ya. atau kesadaran. Nah, bagaimana caranya? Kalau cara benar tapi sedikit lama itu bisa juga melalui meditasi vipassana. Ya, jadi Tapi kita nyembuhin orang ke meditasi vipassana juga nggak gampang kan? nah, Karena jadi orang kan suka begini, sadar kok sadar, nggak sadar ya kan? ya. Nah, ketika Ibu berbicara seperti itu, saya boleh tanya yang Ibu ketahui tentang vipassana ini apa? Yang saya ketahui tentang vipassana adalah lama. Lama ya. Ya, jadi vipassana ini adalah perhatian penuh, Bu. Perhatian penuh ini di situ kita dalam titik awal atau level paling rendah, kita hanya memperhatikan tubuh ini. Ketika udara masuk melalui hidung, terus ke rongga tenggorokan, rongga dada, sampai perut sehingga perut mengembang. Nah, ketika perut mengembang ada otot-otot yang tertarik seperti terdorong. Nah, ini perhatian awal. Terus ketika iya, harus detail. Nah, baru pas menghembuskan perut mengempis. Otot-otot mengendur semua. Keluar dari rongga dada, tenggorokan, baru hidung. Di dalam hidung menerpa bulu-bulu hidung dengan lembut. Nah, ketika kita sudah bisa melatih hal itu, kita bisa melihat apakah benar perbuatan kita. Ketika kita mau berbohong hal sekecil apapun, kita akan pikir-pikir, oh ya, saya nah gitu. Oke. Itu Runtutan itunya kita dapat ya. nah, jadi apa? Itu yang proses yang seharusnya dan memang sedikit memerlukan waktu gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin berlatih tapi di tengah-tengah kesibukan kita yang nggak bisa ditinggalkan. Nah, jadi ketika itu saya ikut kebetulan saya mengikuti meditasinya Sayadaw U Pandita. Ini sudah terkenal guru meditasi ini. Nah, di situ ada salah satu ceramah yang menarik saya, yaitu tentang kisah Raja Mahanama. Ini sepupu dari Pangeran Siddhartha. Raja ini bertanya, Sang Buddha, ketika ini Pangeran Siddhartha sudah menjadi Buddha. Saya seorang raja, saya sangat teramat sibuk. Nah, bagaimana saya ingin berlatih tapi tidak meninggalkan kesibukan saya. Nah, baru Sang Buddha mengatakan, amatilah, dalam bahasa Palinya saya kurang terlalu ingat. Nah, jadi Sang Buddha mengatakan dengan kalimat lugas saya, amatilah udara yang keluar dan masuk perutmu ketika kamu bernafas, seperti itu. Nah, kita bisa tarik kesimpulan di sini. Sesibuk-sibuknya orang, apakah tidak ada waktu istirahat walaupun cuma 5 menit? Ada ya. Nah, pasti masih bernafas. Nah, jadi walaupun sesibuk-sibuknya bernafas ini nggak pernah lepas ya. Kalau lupa gimana ya? Nah, jadi tidak hanya raja itu, kita pun bisa mempraktekkan. Jadi iya, jadi ketika kita istirahat santai gini, oh kembang, kempis. Nah, dalam proses awal misalnya kita susah untuk kembang kempis, kita taruh tangan kita di perut. Oh, ketika terdorong, oh ini kembang. Nah, ketika keluar, oh ini kempis. Nah, ketika ini kita rutin lakukan, semua hal-hal yang menghalangi batin kita, hal-hal misalnya keserakahan, terus kebodohan, ini akan sedikit demi sedikit terkikis. Seperti itu. Kelihatan gitu. Iya. Oh, ini kapi ini. Nah, gitu ya. Satu hal lagi ketika kita makan. Kita sering terjebak ketika makan. Ketika makanan itu nggak enak, gimana? Oh, bukan nggak enak. Ketika makanan itu tidak sesuai selera kita. Kita bagaimana? Wah, makanan ini nggak enak. Pasti itu ya, spontan ya. Nah, dan perut kita pun seakan-akan langsung kenyang. Iya. Ya, nah. Tapi ketika ditilik dari sudut pandang Dhamma, nah, rasa ketidakpuasan, ketidaksukaan terhadap makanan ini disebabkan oleh keserakahan kita, di mana kita hanya menginginkan yang kita suka. Dan kebencian kita atau kebodohan kita untuk menolak yang tidak kita suka, padahal ini juga bermanfaat bagi tubuh. Manfaat dan enak
Nah, gitu. Langsung nolak aja gitu. Nah, itulah ketika kita melatih perhatian penuh, ini juga bisa akan hilang sedikit demi sedikit secara berangsur. Lebih bisa menerima. Iya. Gitu ya. Nah, apalagi kalau misalkan ibu ingin mempraktekkan ya. Nah, ketika makan bisa, oh saya motong nasi, saya motong lauk, saya menyuap, saya mengunyah. Ketika mengunyah mana saja yang gerak. Mungkin secara umum gigi ini kayaknya naik turun, padahal dia bergoyang-goyang. Terus seolah-olah yang mengatur gigi ini, mengatur makanan ini gigi, padahal itu lidah sama pipi. Di mana lidah mendorong ke samping ke kanan kiri, gimana pipi itu mendorong ke dalam lagi. Nah, perhatian penuh inilah yang membuat kita akan selalu sadar, oh perbuatan ini tidak baik, oh ini perbuatan baik saya lakukan, seperti itu Bu. Nah, Terus dengan dia latihan merasakan- seperti itu. Dia merasakan bagian-bagiannya ya. Iya. Semakin detail semakin piawai. Nah, gitu. Semakin Iya. piawai menghadapi segala sesuatu. Iya. Jadi semuanya kembali ke diri sendiri dulu. Ketika Anda ingin mengalahkan kehidupan, kalahkanlah diri sendiri dulu. Sangat mudah bagi orang mengalahkan 1000 pasukan, walaupun pasukan bergajah, tapi sangat susah mengalahkan diri sendiri. Mana yang harus dikalahkan itu diri sendiri? Nah, Bagian mana? Keegoan kita dengan ya latihan kesadaran penuh itu tadi, gitu. Ego Jadi kita itu yang mana saja Nah, sama Nera? ego kita yang mana saja. Kalau yang mana, saya menunjukkannya masing-masing orang mempunyai persepsi sendiri-sendiri. Tapi yang bagaimana, Ya, ini yang ketika kita merasa senang, itu ego kita. Bukannya bukan apa-apa tuh. Terus, ya memang tidak apa-apa di kehidupan secara umum. Memang kebahagiaan itu yang kita cari secara umum ya. Iya. Nah, tapi dalam konteks dhamma, justru kesenangan inilah yang membuat kita melekat. Karena kita merasa senang, kita takut akan menderita. Ketika itu tidak senang, Nah, menderita. nah gitu. Jadi, Dualisme ini ya. iya. Ada dualisme di sini. Nah, jadi di sini senang maupun menderita kita harus menyikapi secara netral. Nah, netral itu bagaimana? Netral itu datar itu, hampa. Nah, kalau hampa tidak juga. Jadi kita ketika merasa senang, ketika saya tersenyum sama ibu sekarang, ya saya menyadari, oh ya saya senyum, tapi tidak melekat. Saya senyum kenapa? Saya senang bertemu ibu, tapi saya tidak melekat. Wah, ntar kalau pisah gimana? Nah, seperti itu. Inilah sifat netral, gitu Bu. Berada di saat ini aja gitu. Nah, hidup di saat ini, gitu. Itulah tujuan dari perhatian penuh. Kita bisa hidup di saat ini, gitu Bu. Jadi kalau mangkel 3 hari itu nggak mungkin lah ya. Wah, jangankan 3 hari, Kayaknya 3 hari. 3 jam pun tidak mungkin Bu. 3 detik aja nggak mungkin ya. Kalau Langsung 3 detik, hilang. karena kita masih manusia biasa, mungkin 3 detik 3 menit mungkin. Tapi kalau 3 jam, saya rasa nggak mungkin. Kalau kita memiliki perhatian penuh seperti itu. Jadi kuncinya adalah di perhatian. Penuh, ya. Di perhatian penuh itu tadi latihannya adalah di pernafasan tadi. Nah, yang paling tadi ya. sederhana. Itu kalau paling sederhana. Kalau mau Tapi terus menerus ya. lebih mendetail, ya kita latihan wipasana gitu. Ya itu tadi karena nggak ada waktu. Iya. Tadi pemirsa bisa lakukan ya di, Iya. di latihan nafas itu tadi ya. Dengan memperhatikan nafas itu kita hirup, dia masuk, terus kemudian mengembangkan daerah paru-paru, kemudian ke perut, terus kita keluarkan lagi lewat Iya. kita detilkan lagi ya. Itu setiap kali perhatian penuh. Iya. Di situ akan melatih kita untuk perhatian penuh juga terhadap segala sesuatu. Iya. Sehingga pada saat kematian itu tiba, itu kita juga dalam kondisi perhatian. Nah, ketika kematian itu tiba, terus ada rasa sakit di iya. bagian Jantung misalnya. ya jantung, Nyeri. paru-paru atau di bagian mana? Karena kita sering melatih perhatian penuh, kita tidak akan melekat pada rasa sakit ini. Ya, kita merasakan sakit karena ini resiko kita punya tubuh Bu ya. Nah, tapi mental kita tidak sakit. Mental kita akan berbicara, oh ya, saya sedang sakit. Dada saya nyeri, seperti itu. Kita akan mengatakan, dokter tolong ambilkan morfin. Oh, tidak. Jadi Nggak seperti itu. tidak seperti itu. Soalnya Jadi banyak kejadian gitu ya, karena dia udah nggak tahan sakit, Iya. minta dikasih. karena kurang melatih perhatian penuh. Oke.
seperti bisa itu. tahu ini. Ya, Paham ini. ya. Betul, Jadi gitu. ketika kita berhasil melatih diri kita untuk perhatian penuh, sesakit apapun kita tidak akan melekat. Kita menyadari, iya badan saya mengalami sakit, tapi inilah resiko saya punya badan. Dan kalau saya menghadapinya dengan jalan pintas, itu sebuah kekeliruan. Karena ketika kita menginginkan jalan pintas, kita melekat pada kemudahan. Tidak boleh melekat pada kemudahan. Nah, kemudahan. Jangan dijawab dulu. Tidak boleh melekat pada kemudahan itu bagaimana ya? Padahal kita semua ingin mudah segala Iya. Jangan kemana-mana. Kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, Pemirsa Dharma TV, sampai di segmentasi terakhir Manage Your Mind kali ini tentunya masih kita bahas mengenal kematian untuk menambah kebijaksanaan bersama dengan Samanera Satya-Seno. Baik, Samanera, tadi kita membahas tentang kemudahan. Bagaimana kita tidak ya tadi kenapa kita tidak boleh melekat pada kemudahan? Tidak boleh melekat. Mengapa kita tidak boleh melekat kepada kemudahan? Ya, jadi pada dasarnya kemudahan itu sendiri adalah penyebab penderitaan kita. Ibu tahu kenapa banyak orang yang depresi, kenapa banyak orang yang stres. Ya. Ibu tahu? Ya. Karena kesulitan dia. Nah, karena dia menemukan kesulitan dalam hidupnya. Ketika menemukan kesulitan pada hidupnya, kenapa dia langsung down atau depresi? Karena dia melekat pada kemudahan. Dia berharap, dia mempunyai keinginan keras. Saya ingin mudah. Ketika UAN, saya inginnya atau UNAS, saya inginnya soalnya mudah. Tapi yang saya dapat soalnya sulit. Saya langsung stres di situ. Karena ya saya melekat pada kemudahan ini. Kemudahan ini adalah penyebab utama dari kita tidak bisa menerima kesulitan yang ada. Jadi makanya ini harus kalau segera sih ya, kalau bagi yang bisa harus segera ditinggalkan. Tapi kalau yang masih berlatih ya minimal secara berangsur mulai ditinggalkan, melekat pada kemudahan. Seperti itu. Bagaimana caranya menghilangkan kemelekatan pada kemudahan, padahal kita sendiri selalu mencari kemudahan di dalam kehidupan. Jadi pada dasarnya kalau ditilik dari sudut pandang Dhamma, kembalinya seperti yang saya jelaskan tadi, perhatian penuh, Bu. Ketika kita bisa melatih perhatian penuh, kita akan menyadari, oh iya hidup ini tidak mudah. Oh iya hidup ini penuh proses. Karena jangankan proses yang di luar tubuh kita, ketika kita bekerja, belajar atau membangun sesuatu, kita bernafas pun perlu proses. Dari mulai masuk hidung, masuk tenggorokan, masuk rongga dada, masuk perut. Ketika keluar juga gitu. Ketika dari perut keluar ke rongga dada, tenggorokan, hidung, keluar lagi. Nah, inilah yang namanya proses. Dari hal yang sekecil itu, Bu, itu proses. Apa Ibu selama ini menyadarinya? Itu menimbulkan yang disebut pengertian yang Nah, seperti itu. Jadi ketika kita bisa mengerti semuanya ini proses, kita tidak akan melekat sama saya ingin mudah dalam langkah saya. Kita tidak, tapi menyadari iya saya sedang mengalami proses atau melakukan proses. Ketika proses ini mudah, oh ya ternyata langkah saya atau proses saya untuk saat ini seperti ini. Terus ketika kita mengalami hal sulit, ya inilah proses kehidupan saya. Tidak semuanya selalu mudah seperti itu, Bu. Ya. Jadi akan hilang kemelekatan atau penderitaan kita. Dan sepertinya setiap proses kita akan menjadi lebih fokus. Energi kita akan dalam setiap langkah itu menjadi lebih fokus. Iya. Per proses ya. Per proses, per langkah, step by step, moment by moment. Nah, ini akan jadi lebih terkonsentrasi, lebih tertata dalam ucapan, pikiran maupun perbuatan, dan lebih bijaksana mengambil suatu keputusan, apakah itu keputusan dalam kehidupan sehari-hari atau keputusan menghadapi anak, bahkan keputusan menghadapi kematian. Seperti itu. Jadi dari judul tadi mengenal kematian untuk menambah kebijaksanaan, ketika kita sudah terlatih dengan perhatian penuh, kita jauh lebih mengenal apa sih kematian ini. Dan ketika kita menghadapi sendiri, entah itu bude,
ibu, bapak, anak, kakek, nenek. Nah, ini kita melihatnya, oh ya, ini proses kehidupan. Dia mati karena dia dilahirkan. Dan ini salah satu proses yang mutlak, nggak bisa dibantah oleh kamus manapun, oleh kitab suci manapun, bahwa setiap orang yang sudah terlahir, dia pasti mengalami kematian. Nah, ketika kita sudah menyadari ini semua, kita bisa terlepas dari yang namanya kemelekatan akan kepergiannya. Seperti itu. Jadi lebih tepatnya adalah kesedihan itu terjadi adalah kemelekatan Nah, akan kehadirannya. bukan, Bu. Jadi penderitaan ini adalah kemelekatan akan bertemunya dengan hal yang kita cintai dan berpisah dengan hal yang kita benci. Kita melekat pada ini. Sehingga ketika kita menemui apa yang kita benci, ini kita menjadi gundah, merana. Kalau bahasa galau, nah, bahasa gaulnya galau atau gegana. Nah, seperti itu. Kita gelisah, galau, merana katanya ya. Katanya seperti itu. Nah, jadi kita ketika sudah menyadari ini sebuah proses, segala macam itu nggak ada lagi. Walaupun toh itu kerabat atau keluarga kita yang paling dekat. Jadi kita akan memahami, saya menderita karena saya bertemu dengan yang saya benci. Saya menderita karena berpisah dengan yang saya cinta. Kedua hal ini yang harus diperhatikan, bukan si dianya yang meninggalkan kita, bukan. Tapi hal ini konsep nih. Nah, konsep yang ada di jadi kita harus menanamkan itu. Nah, bagaimana itu bisa tertanam? Kembali ke perhatian penuh tadi. Sehingga kita bisa kalau setiap hari melatih, dengan sendirinya pemahaman itu akan muncul. Seperti itu. Itulah pentingnya perhatian penuh. Seperti itu, Bu. Jadi bagi yang menemui orang yang dicintai saat ini, ya tidak melekat. Iya. Tidak akan melekat. Iya. Jadi perpisahan ya sudah. Iya, itu proses. Berarti lebih dewasa, lebih bijaksana. Nah, itu. Jadi, ya, karena perhatian penuh kita mengenali kematian. Karena mengenali kematian, kita bisa bijaksana menghadapinya. Seperti itu. Makanya kenapa kok di sini saya mengenali kematian untuk menambah kebijaksanaan. Karena dengan kita mengalami atau berteman baiklah, berteman akrab atau mengenali apa yang namanya kematian, kita bisa bijaksana dalam segala hal. Padahal kematian itu bisa terjadi suatu waktu. Iya. Jadi kita harus mulai dari sekarang. Nah, berkenalan dengan kematian. Iya, yang sering diucapkan Bante Kanti, yang mulia Bante Kanti Mahatera, itu sadarilah bahwa besok kalian akan mati. Tapi kalau saya pribadi selalu selalu mengatakan dalam diri, ketika saya menghirup nafas, mau menghembuskan nafas, saya akan mati. Nah, dari situ nanti akan muncul konsep pengertian mendalam itu tadi. Iya, menghembuskan nafas tunggu yang terakhir aja. Kita tetap punya hidup. Iya. Betul sekali. Baik, sama Nera, waktu juga yang memisahkan. Iya. Mungkin sama Nera bisa memberikan saran atau mungkin kesimpulan dari pembicaraan kita iya. ini. Monggo, silakan. Ya, jadi mengingat ketidakkekalan atau anicca, inilah yang kita sebut anicca. Tadi kita bertemu, sekarang berpisah. Dan tidak hanya perjumpaan kita di acara ini, tapi di kehidupan kita sering bertemu dengan manusia baru atau individu baru seperti anak, keponakan, terus anak kita, anak kucing kita, anak peliharaan kita. Nah, tapi pada ujungnya kita akan menemui yang namanya kematian. Apakah itu kematian yang kita hendaki atau kematian yang tidak kita hendaki. Setiap saat kita bergelut dengan kematian. Jadi saran saya, latihlah. Nah, selama masih kita bisa mempunyai waktu, latihlah perhatian penuh dengan hal yang sangat mendasar, yaitu mengamati bagaimana proses udara keluar dan masuknya ke perut, keluar perut, masuk perut, kembang perut atau kempisnya perut. Amatilah selagi kita bisa. Di situ kita akan mendapatkan perhatian penuh kita. Ketika kita mendapatkan perhatian penuh kita
kita akan terlepas dari yang namanya kemelekatan akan hal-hal yang kita cintai dan hal-hal yang kita benci. Terima kasih, Nama Budaya. Terima kasih banyak sama Nera Ya. atas pencerahannya. Baik, bisa dapat TV, cukup jelas bukan apa yang dikatakan oleh sama Nera Satyaseno di dalam pembahasan kita, yaitu mengenal kematian untuk menambah kebijaksanaan. Saya berharap bahwa mulai detik ini, mulai saat ini, kita sudah mengenal dengan akrab kematian itu sendiri, kemelekatan kita terhadap sesuatu yang sebenarnya adalah tidak kita lakukan. Baik, Zarama TV, tentunya saya sendiri juga banyak belajar pada kesempatan sore hari ini. Anda juga, dan tentunya semakin kita memahami, kita akan menjadi lebih bijaksana dan menjadi lebih bahagia. Kata kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, milik server. Saya Sapa Dewi, beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya adalah sabar, bawaan untuk sukacita. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Saduhu, saduhu, saduhu.